Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian? Balik lagi di kelas Mastering JS ya bersama saya Wirsa Putra. Kita akan coba membahas tentang array ini, teman-teman. Kemarin belum sempat kita bahas ya di video sebelumnya. Nah, jadi kita akan coba bahas sekarang. Nah, mungkin supaya lebih mudah, kita akan coba tampilkan whiteboard buat kalian semua ya. Eh, di sini kita akan coba bahas tentang array, teman-teman. Nah, array itu apa sih? Jadi array itu seperti ini ya, array ya. Nah, array itu punya dua elemen, teman-teman, bukan dua elemen, tapi dua part ya. Yang pertama dia punya yang namanya index. Ya, mudah-mudahan tulisan saya terlihat ya. Yang kedua dia punya yang namanya elemen, ya, elemen. Oke, seperti ini. Nah, indeksnya ini sendiri, ya, indeksnya ini sendiri dia dimulainya itu dari 0. Jadi kalau misalnya kita punya gambaran tuh dia seperti ini ya. Biasanya di kotak-kotakan ya. Dia punya indeksnya dari 0, 1, 2, 3, 4 misalkan seperti ini. Nah, terus di sini dia bukan cuma punya elemen aja ya. Bukan cuma punya indeks saja, tapi dia punya elemen. Elemennya ini bisa macam-macam. Bisa dengan tipe data banyak ya. Pertama isinya bisa tipe data number ya. Terus bisa juga tipe data string. Hampir semua tipe data dia bisa ya. True, misalkan ini boolean ya. Kita coba set dia boolean. Nah, terus ada apa lagi? Ada misalkan misalkan di sini ada tipe data objek misalkan. Bisa nggak objek masuk di ini ya, di array gitu ya. Nah, misalkan seperti ini ya, objek bisa nggak masuk di array. Nah, sedangkan si objek sendiri dia bisa menjadi array ya nantinya. Biasanya kalau kita akses dari API, nah itu biasanya kita bisa menggunakan objek ya. Yang biasanya dipakai di sini umumnya adalah null objek. Nah, null itu kan objek juga ya. Jadi kita bisa pakai ini. Oke. Nah, sekarang kita akan cobain nih, buat elemen sendiri. Nah, elemen sendiri misalkan kita coba isi dengan huruf ya. A misalkan. Di sini kita isi dengan huruf lagi B. Di sini kita dengan number. Di sini misalkan dengan true. Nah, seperti ini ya. Kemudian di sini misalkan kita akan coba set dengan null. Nah, ini bisa juga seperti ini, teman-teman ya. Jadi satu variabel array itu dia bisa punya banyak tipe data di sini ya. Nah, makanya banyak dari orang-orang yang menggunakan tipe data array ini untuk nyimpan error misalkan. Kemudian untuk apa lagi? Karena tipe datanya bisa diisi dengan banyak tipe data ya. Jadi nggak cuma satu aja. Biasanya kalau kita coba let sama cons ataupun var kan cuma bisa satu tipe data aja ya. Nyimpen satu tipe data, tapi ini bisa banyak gitu ya. Terus sekarang jadi pertanyaan adalah gimana cara ngaksesnya? Nah, cara ngaksesnya itu kita menggunakan yang namanya kurung kotak. Jadi kita bisa set misalkan nama array-nya ya, nama array. Di sini saya coba perbaiki dulu ya. Tulisan saya agak sedikit tidak terbaca. Nama array ya. Kemudian kita akses dengan menggunakan kurung kotak, teman-teman di sini. Nah, yang diakses apanya? Ini indeksnya ya, teman-teman. Jadi ini indeksnya. Jadi kalau misalnya kalian lihat ini itu indeksnya. Nah, indeksnya indeks seberapa gitu ya. Jadi cara aksesnya seperti itu. Misalkan kita mau mengakses si true ini ya. True ini indeksnya 3 ya. Jadi di sini kita bisa set misalkan ini bagian dari nama array-nya adalah ID gitu ya. Nah, jadi nanti kita bisa set di sini untuk aksesnya itu misalkan console.log ya. Nah, di sini kita bisa set lagi. Yang kita akses apanya nih? Yang kita akses si ID-nya. ID kurung buka kurung tutup kurawal ya. Kurung buka kurung tutup kotak ya. Nah, terus di sininya kita pengen coba akses si true-nya ini, berarti 3 ya. ID 3. Nah, begini cara ngaksesnya, seperti itu ya. Jadi cara ngaksesnya tuh seperti itu, teman-teman. Oke? Nah, gampang ya. Supaya lebih gampang lagi, kita akan cobain di codingannya ya, teman-teman. Oke, sebentar saya akan coba pinggirkan dulu nih
layar whiteboardnya. Kita akan coba close dulu teman-teman. Oke, nah sekarang kita akan coba untuk langsung di codingannya ya. Di sini kita akan coba buka. Lalu kita akan coba materi 6 ya, array. Kita akan coba drag and drop seperti ini. Ya. Nah sekarang kita akan coba buat new file. Seperti biasa, kita butuh index.html. Habis itu html.25 ya, seperti ini. Dan di sini kita akan coba butuh script ya. Seperti ini teman-teman. Oke. Nah, di sini kita akan coba belajar tentang array. Array, dia punya index, dia punya tadi elemen ya. Dan sekarang untuk define array atau untuk inisialisasi si array ya, kita bisa set let. Misalkan nama arraynya misalkan student atau siswa ya, student aja deh. Student. Nah, terus kita bisa set new array seperti ini. Nah, ini kita kalau misalkan mau set array kosong ya. Ini kalau mau define array kosong ya. Jadi kita cuma punya variabel tapi variabelnya bisa ditampung hanya dengan tipe data array seperti ini ya. Oke, nah sekarang kita akan cobain lagi. Di sini misalkan kita pengen yang udah ada isinya nih. Nah, jadi let misalkan car di sini kita akan coba set misalkan array-nya. Array-nya misalkan dia punya apa aja nih? Dia punya BMW gitu ya. Terus dia punya apa lagi? Dia punya misalkan Maserati ya. Ya, terus kemudian dia punya apa lagi? Dia punya Lotus gitu ya. Kemudian dia punya apa lagi? Dia punya misalkan Lamborghini. Seperti ini ya. Nah, jadi kita punya banyak isinya gitu ya. Nah, ini cuma yang isinya satu tipe data aja ya. Misalkan kita pakainya string. Nah, terus kita pengen coba ini, kita pengen coba akses ya. Kita pengen coba akses. Akses siapa? Akses array-nya, teman-teman. Nah, caranya gimana? Kita pengen coba akses array-nya. Kira-kira gampang nggak gitu ya? Nah, caranya gampang banget. Teman-teman tinggal console aja langsung console.log ya. Kita misalkan pengen akses si BMW, berarti kita coba set console log misalkan car. Di sini kita coba set 0, teman-teman. Nah, sekarang kita coba cek ya. View command palette. Nah, di sini live servernya open with live server ya. Kita coba low access, kemudian nanti kita coba cek ya di sini. Kita coba klik kanan, inspect dan ke console. Nanti dia di sini dia bilang ada BMW atau BMW ya di sini ya, karena kita mengakses indeks ke 0. Ingat ya, tadi ada indeks ya, ada indeks, kemudian ada elemen. Nah, ini adalah indeksnya, ini adalah elemennya BMW gitu ya. Oke, sekarang saya harap kalian bisa ngerti ya. Nah, terus ada beberapa statement yang harus kalian ketahui ketika kalian akan mencoba untuk mengakses si array ini. Misalkan contohnya di sini ya. Kita ingin ganti ya, gimana caranya ganti isinya atau ganti elemennya gitu ya. Saya ingin ganti elemennya di si Maserati ini, saya ingin ganti dengan misalkan jadi Mercedes gitu ya. Kita akan cobain aja langsung. Di sini misalkan kita langsung aja car, misalkan indeksnya indeks berapa nih? Indeks ke 1 ya, karena 01. Kemudian kita coba cek dulu. Di sini kita akan coba ganti jadi Mercedes. Seperti ini ya. Nah, nanti ketika kita coba akses lagi, console.log ya. Car, di sininya kita coba set 1 ya. Jadi nanti dia akan berubah harusnya. Kita akan coba cek dulu di sini untuk change value atau ganti value-nya gitu ya, array. Jadi seperti ini ya. Kita akan coba cek dulu. Nah, sekarang kita coba lihat nanti dia akan terganti jadi Mercedes ya, teman-teman. Harusnya dia Maserati tadinya, kita coba ganti jadi Mercedes, dia langsung ke ganti ya. Terus di sini juga ada yang namanya array size atau ukuran array-nya. Array size. Nah, array size ini biasanya kita ambilnya itu dari kata length seperti ini ya. Nah, ini buat dapetin apa sih? Ini buat dapetin jumlah array-nya ini ada berapa, teman-teman. Nah, misalkan kita pengen cobain ya. Console.log
Nah, di sininya kita coba ini ya, car di sininya. Kemudian kita coba set.length seperti ini aja ya. Nanti dia akan mengeluarkan kalau misalkan di sini 1 2 3 4, dia akan ada 4, berarti di sini harusnya 4, teman-teman. Ya, 4. Oke. Nah, jadi sekarang teman-teman udah tahu ya untuk mengukur. Kenapa kita harus tahu untuk mengukur length-nya? Siapa tahu nanti kita membutuhkan ini untuk ditampilin semua, teman-teman, di website kalian. Jadinya kita bisa tampilin nanti ya. Oke, nanti kita sekalian bahas tentang if, tentang looping juga ya, supaya nanti kita bisa langsung praktek ini tentang si array ini. Oke, nah sekarang kita akan coba lanjutin lagi ya. Ada beberapa operations ya dalam array ya. Kita bilangnya itu operations. Yang pertama itu cara nambahin ya. Di sini cara nambahin array elemen ya di akhir. Nah, cara nambahin elemen array ya di akhir. Nah, caranya gimana? Kita misalkan coba set ya, let misalkan motor gitu ya. Nah, di sini motor misalkan dia punya apa aja nih. Nah, kalau misalkan motor ini juga bisa kayak gini ya. Kita array itu bisa kayak gini. Nah, nanti juga bisa kayak gini ya, pakai kurung kotaknya langsung ya. Seperti ini. Misalkan kita punya untuk motor sendiri ada Honda misalkan. Terus ada apa lagi? Ada Kawasaki misalkan. Kemudian ada Suzuki. Nah, kemudian seperti ini ya. Kita coba set dulu ya. Lalu kita pengen nambahin lagi nih. Rupanya kita punya sesuatu merek lagi, cuma kita lupa masukin. Nah, di sini kita bisa set motor gitu ya. Dot push ya. Jadi ada push kayak gini. Push ini sampai dorong gitu ya. Kita coba tambahin satu di akhir gitu ya. Nah, di sini misalnya kita coba tambahin Benelli ya, seperti ini. Nah, sekarang kita coba buktikan ya. Kita akan coba akses yang indeks ketiga ya, karena ini 0, 1, 2, 3-nya Benelli ini ya, karena kita push di paling belakang. Nah, sekarang kita coba set console.log ya, seperti ini. Nah, kita coba akses nih motor ya. Yang keberapa? Kita coba cek 0, 1, 2, 3 ya. Motor yang ketiga, apakah dia sudah masuk apa belum si Benelli ini? Kita coba save dulu. Kita coba cek dan dia sudah masuk ya si Benelli-nya. Nah, jadi cara nambahinnya seperti itu untuk yang ada di ya, untuk yang ada di ini ya, ada di array elemen gitu ya. Kita tambahin di terakhir gitu ya. Atau kalian juga bisa set misalkan kalau mau tahu isinya gitu ya. Di konsol log motor aja langsung kayak gini, teman-teman. Ya, kita coba cek dulu di sini ya. Nah, nanti dia akan seperti ini. Ya. Kelihatan ya, teman-teman. Oke. Nah, sekarang kita coba cek dulu ya di sini. Sudah. Nah, kalau sudah, kita coba tambahin lagi nih, teman-teman. Ya. Kalau tadi kita coba tambahinnya di depan. Sekarang kita coba tambahinnya di mana? Kita coba tambahinnya di belakang ya, teman-teman. Sorry, terbalik. Malah tadi kita di belakang ya. Sekarang kita coba tambahinnya di depan. Oke, maklum ya, sudah ada umurnya. Jadinya yang kita coba bolak-balik, kadang suka terbolak-balik. Oke, nah sekarang kita coba tambahin array elemennya di awal ya. Nah, cara nambahinnya gimana? Kita coba set ya, misalkan let motor dot unshift ya, kayak gini ya. Jadi tuh kalau tadi kita pakainya pakai push ya. Nah, kalau untuk nambahinnya itu ya, nambahin di awal itu kita pakainya pakai unshift ya, teman-teman. Unshift. Nah, ini kadang juga fungsinya itu sendiri. Oh, ini nggak usah pakai let ya, karena dia udah di define ya di awal ya. Nah, kita cukup pakai motor.unshift ya. Fungsinya ini untuk menambahkan array elemen di awal. Nah, misalnya kita coba tambahin tadi, kita udah masukin Benelli di akhir ya. Kita sekarang pengen coba tambahin motor merek BMW ya, BMW atau Harley aja deh, Harley di awal ya. Kita coba seperti ini ya. Nah, nanti kita coba cek lagi teman-teman, console.log gitu ya. Kita coba tampilkan si motor.
Udah masuk belum nih si Harley? Kita coba save dulu. Nah, sekarang kalau kita lihat dia udah masuk nih. Awalnya dia cuma masukin Benelli, sekarang udah ada Harley nih di sini, teman-teman, ya. Jadi seperti itu ya. Di sini nggak cuma masukin doang, kita juga bisa nggak cuma nambahin doang ya, maksudnya kita juga bisa ngurangin di akhir misalkan di sini ngurangin elemen array elemen ya, array elemen di akhir ya, kita bisa pakai yang namanya tadi push, kebalikannya adalah pop. Jadi kalau misalkan kalian mau coba ngurangin array gitu ya, kita bisa pakai yang namanya pop. Jadi misalkan kita coba set motor ya, seperti ini ya, motor. Nah, ini kita tinggal set aja pop seperti ini, teman-teman. Nanti yang bagian belakangnya itu akan hilang ya. Bagian belakangnya itu akan hilang. Kita coba set lagi console log motor ya. Di sini nanti Benelli-nya harusnya udah nggak ada. Kita coba cek dulu ya, Benelli-nya hilang ya. Seperti ini. Nah, sekarang kita coba hilangin lagi ya untuk yang bagian depan ya. Caranya gimana? Nah, caranya tadi kalau tadi pakai unsave ya, sekarang pakai save aja, teman-teman ya. Nah, ini untuk mengurangin array elemen di depan ya, seperti ini. Jadi kita bisa pakai motor dot shift ya. Nanti fungsi ini dia akan menghilangkan array yang ada di depan. Jadi kalau kita coba console log motornya seperti ini ya. Nah, nanti dia akan hilang lagi Harley-nya ya. Seperti itu. Nah, terus nggak cuma ini ya, dia nggak cuma nggak cuma bisa menambahkan dan menghilangkan gitu ya. Di array ini uniknya ada juga yang namanya untuk find element ya. Nah, cara find elemennya gimana? Atau cara mencari elemen. Nah, untuk mencari elemen si array ini kita bisa menggunakan fungsi yang namanya index of ya, teman-teman. Jadi kalau misalkan kita mau nyari, kita bisa pakai yang namanya index of. Kita bisa cari by indexnya. Contoh, misalkan saya ingin mencoba untuk mencari misalkan si Kawasaki ya, LED. Misalkan kita coba gunakan indeks saja gitu ya. Kemudian di sini indeksnya sendiri dia motor dot index of ya. Kita mau coba cari indeks berapa sih sebenarnya si Kawasaki ya. Seperti ini ya. Nah, nanti kalau misalnya kita coba set console.log, terus di sininya kita coba set index ya. Kita coba panggil si indeksnya. Nah, nanti hasilnya dia akan seperti ini ya. Dia akan ada di indeks ke-1. Iya, benar ya, ke-1 ya. Karena mulai dari 0, 1 ya. Jadi jangan kekecoh. Kalau array itu selalu mulainya dari 0, teman-teman. Oke. Nah, tadi cari cara kita nyari array-nya. Nah, sekarang kita juga bisa set. Misalkan kita bisa cek nih, apakah tipe datanya array apa bukan gitu ya. Nah, caranya gimana? Cek tipe data array atau bukan ya. Nah, cara ceknya gimana? Cara ceknya cukup gampang ya. Misalkan kita coba set di sini ya. Console.log ya, di sini array, kita langsung aja array ya, dot is array. Nah, di sini kita langsung nama variabelnya, misalkan motor, teman-teman. Hasilnya kita coba cek apakah dia benar. Kalau benar dia akan true ya, kalau salah dia akan false. Cukup panjang ya pembahasan array ya. Kita ada sekitar 15 menit lebih ya, 19 menit malah kita bahas tentang array ini gitu ya. Kenapa saya bahas ini dengan detail gitu ya? Karena ini yang paling sering dipakai ketika kalian nanti mungkin berhubungan dengan API misalkan ya, atau kalian membutuhkan penyimpanan yang lebih banyak gitu ya. Misalkan contohnya slider itu membutuhkan banyak lokasi gambar gitu ya, atau image linknya. Nah, jadi kalian bisa simpen di array-nya dulu gitu ya. Nanti kita bisa set by index, kita bisa geser by index seperti itu ya. Oke, jadi seperti itu nanti implementasinya ya, teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.